Cek sana Ya, Ustaz. alhamdulillah sehat. Sehat, Suara Pak? kami, alhamdulillah sehat. Suara kami Ya, terdengar Ustaz? suaranya gimana? Suara kami terdengar ya? Sangat jelas ya, Pak. Alhamdulillah. Ya, ini mohon maaf sambil nunggu anak-anak dulu ya, Pak. Mohon maaf. Baik Ustaz. Ya, Santai saja. santai aja ya. Nanti saya woro-woro di grup. Nggih. Satu Dono, itu belum ya? Pembelajaran di Unsut masih jarak jauh nih, Pak? Nggih, masih daring Ustaz. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Belum ada kejelasan kapan mahasiswa pada ini tatap muka? Nah, belum, cuma ada isu kan bulan Juli sudah mulai luring nggih. Oh, Iya. Oh. Tapi kalau untuk wisuda gitu Pak, apa sudah tatap muka? Wisuda setahu saya luring, tetapi memang ada yang mayoritas daring, Online. jadi perwakilan ya mungkin ya. Oh, Iya. soalnya saya lihat ada beberapa kampus yang sudah mulai wisuda luring, tapi dibagi kalau nggak salah. Iya. Yang kemarin yang viral itu yang UMP ya, yang di lapangan itu. Kemarin kalau nggak salah juga sempat viral itu di beberapa media sosial apa ya? Wisudawan yang apa namanya, orang tuanya punya sendiri kalau nggak salah perwakilannya bagaimana online gitu, terus ada yang jadiin temennya jadiin orang tuanya. Iya. Ya, sebelum acara dimulai, Ustadz dari kelas 7H dan 7C, ini alhamdulillah Ustadz Widiono sudah hadir juga ya. Ustadz Widiono, terdengar suaranya? Ya, Masya Allah. Silakan Ustadz, anak-anak 7C untuk bisa diberitahu acara akan segera dimulai. Ya, Ustadz ingatkan, nih, yang pertama, untuk menyiapkan catatan ya. Terus yang kedua mohon untuk on kamera ya, silakan. Nanti kita ada foto bersama nih. Ya. On kamera Gani Lutfi sudah, Muhammad Ainur Rafa silakan. Kenapa harus on kamera? Ya semoga ilmu yang didapat lebih berkah. Silakan Aiman Bacabir, Muhammad Nabil, Adil, Rudifa, Faiz, Raivan, Airlangga, Muhammad Ainur Rafa Sudat, Damar, Ataya Bena, Muhammad Alfiano, Audrey, Fahri Hidayat, 7H, 7C ya. Silakan teman-temannya untuk ini ya, disuruh gabung. Nah, terus yang alhamdulillah ini sudah on kamera supaya ilmunya lebih berkah. Ini asatidz, guru-guru juga on kamera, insya Allah kita bisa lebih fokus. Nah, dan silakan yang belum on kamera, kameranya dinyalakan. Ya, sudah sarapan belum ini? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Sudah ya. Ya mungkin biasanya hari Sabtu ada yang goes, ada yang olahraga, apa ada yang tiduran? Nggak ada ya. Kita ada kelas inspirasi. Ini tidak setiap hari ya, Sabtu jam 7, insya Allah sampai jam 8.15 bisa diikuti oleh kelas 7H dan 7C. Insya Allah ini sebentar lagi akan kita mulai. Ya, terima kasih Ustadz Putih. Ustadz hanya mengingatkan terkait dengan tata tertib. Nanti insya Allah Ustadz Putih yang akan memandu jalannya kelas inspirasi. Ya, Mauladani, mohon
masing-masing ketua kelas untuk bisa nanti mengabsen ya. Siapa yang hadir sebagai bentuk kehadiran di hari Sabtu ini. Ya, syukran. Ya, teman-teman, mungkin ketua kelasnya bisa posting di grup atau japri teman-temannya yang belum hadir supaya bisa hadir di pertemuan pagi ini, karena insya Allah akan sangat bermanfaat sekali ya buat teman-teman, karena biasanya mungkin di Jimit gitu ketemu sama ustadz-ustadznya yang mungkin mendengarkan nasihatnya seperti itu aja gitu. Pagi hari ini seolah ada ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat ini dari Ustadz Bapak Duyanto Indiono yang insya Allah akan siap memberikan inspirasi buat teman-teman biar belajarnya tambah semangat, biar lebih istiqomah lagi sesuai dengan tema yang Allah akan sampaikan. Ya, mungkin langsung kita mulai saja ya untuk agar waktunya tidak terbuang-buang sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'd. Insyaallah pada hari ini kita akan melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat, yaitu kelas inspirasi. Sebelumnya buat teman-teman, silakan nyalakan kameranya ya, biar lebih semangat lagi, biar lebih siap lagi mendengarkan nasihat dan petuah dari pemateri hari ini. Mungkin untuk perkenalan beliau ini siapa, bagaimana perjalanan karir beliau, mungkin pendidikan beliau, nanti beliau akan menyampaikan ya. Sebelum memulai materinya mungkin ya Pak, untuk bisa diceritakan teman-teman gitu. Ya teman-teman juga tahu Pak, ini sangat ini sudah kita dan sekali biasa lagi belajarnya seperti itu Pak. Dan semoga nanti teman-teman sekali lagi bisa mencatat ya, bahwa pentingnya bisa siap untuk mengambil materi-materi pentingnya. Karena waktunya sudah jam 7:09. Mungkin langsung saja nih Pak, untuk pertama mungkin perkenalan dulu. Oh, nggih. Afwan. Lu baca Al-Qur'an dulu nih biar lebih berkah, teman-teman. Seperti biasanya kalau jimit ada murojaahnya, ada bacaan Al-Qur'annya dulu biar lebih berkah. Ananda Faiz sudah siap belum, Mas? Insyaallah siap, Ustaz. Insyaallah siap ya. Ya, persiapkan kepada Ananda Faiz Al-Hilmi untuk bacaan Al-Quran di depan teman-temannya. Nabda bi'a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan Mas, tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum falakum fiha ma tad'un. Masyaallah. Nuzulam min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman
من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ما شاء الله. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Karim, qiraah jayyidah, qiraah mumtazah, qiraah yang sangat indah sekali dari teman kita Faiz Al-Hilm yang tadi diawali dengan ayat pertama innalladzina istaqamu ya. Sekali lagi sesuai dengan tema insyaallah. Istiqomah. Syukran jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih kepada Ananda Faiz Al-Hilm. Dan untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan materinya pagi ini. Tafadhol Ustaz, falyatafadhal mashkuran wa majjuran insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz. Oke, saya izin men-share. Oke. Sudah terlihat? Sudah. Masya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Ustadz dari kelas Al-Kalam dan Al-Furqan dan ananda-anandaku semua
Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan sehingga pagi ini kita bisa bermajelis meskipun dalam kondisi daring, yang kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis kita termasuk majelis yang diberkahinya. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Yang pertama, saya menyampaikan terima kasih telah diundang di majelis yang mulia ini, majelis yang diberkahi ini. Perkenalkan, saya Dwianto Indiahono, biasa dipanggil Bapak Dwi, dipanggil Bapak Indi, ada yang memanggil saya Pak Hono begitu. Saya adalah ayah dari Ananda Fathul Azam Diaul Haq 7H. Kebetulan di sini juga ada Mas Nahdan begitu. Ya, saya satu kantor dengan ayahnya Mas Nahdan. Aktivitas sehari-hari mengajar di jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Sudirman. Baik, anak-anakku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membahas mengenai menjadi pemuda yang istiqomah dalam kebaikan. Yang ingin saya sampaikan pertama kali adalah tentang kemenangan Islam. Islam itu pernah memimpin dunia. 2/3 belahan dunia ini pernah dipimpin oleh Islam. Dan nanti Islam akan menang di muka bumi ini, insya Allah. Dan itu adalah janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai seorang pemuda Islam, kita semua tidak boleh minder, kita tidak boleh berkecil hati. Jadi kalau anak-anakku ditanya, apa agama Anda begitu? Jawab, agamaku adalah Islam. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang membawa keselamatan, agama yang membawa kedamaian, agama yang membawa kesejahteraan. Jadi Islam ini adalah agama kita, agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang pernah menjadi pemimpin dunia, dan sebagaimana yang telah dijanjikan Rasulullah, suatu saat nanti Islam ini akan menang di muka bumi ini. Ya. Baik. Ini adalah sebagai mukadimah pengantar kenapa kita harus istiqomah dalam kebaikan. Kalau kita belajar mengenai masuknya Islam di Indonesia, banyak versinya. Ada yang mengatakan satu versi bahwa masuknya Islam itu dibawa oleh pedagang-pedagang dari Gujarat, India. Ada versi lain, agama Islam itu disebarkan langsung dari Jazirah Arab menuju Melayu, Indonesia, Malaysia, Brunei, dan sebagainya. Tetapi yang jelas dari semua versi itu, kita meyakini bahwa Islam bisa masuk di Indonesia itu karena dakwah. Masuknya Islam di Indonesia itu adalah bentuk bahwa agama Islam adalah agama yang penuh dengan perdamaian. Tidak pernah ada catatan sejarah di Indonesia ini bahwa Islam masuk di Indonesia itu dengan perang. Tidak pernah ada. Tidak pernah kita kenal dan tidak pernah diajarkan oleh guru-guru kita. Dalam buku-buku sejarah tidak pernah dikenal Islam masuk di Indonesia itu dengan peperangan, dengan kekerasan, dengan meriam. Tidak pernah. Islam masuk di Indonesia dengan elegan, dengan halus, disampaikan dengan sesuai dengan bahasa setempat, sehingga agama Islam ini diterima banyak orang di Indonesia, baik itu di Pulau Sumatera, Kalimantan, maupun di Pulau Jawa. Ya, jadi Islam masuk ke Indonesia itu dengan damai. Ada satu daerah di Indonesia ini yang penting dibahas ketika berbicara mengenai Islam, yaitu Aceh. Karena banyak sejarah menunjukkan masuknya Islam di Indonesia itu pertama kali memang adalah di Aceh. Ya, Aceh juga dikenal sebagai Serambi Mekah, julukan yang luar biasa. Kerajaan Islam pertama selama ini dikenal adalah Kerajaan Samudra Pasai. Padahal dalam versi sejarah yang lain ada satu kerajaan yang lebih sepuh lagi, ada satu kerajaan yang lebih tua lagi, yaitu Kerajaan Perlak Darussalam. Kerajaan Perlak Darussalam.
dalam catatan sejarah, Kerajaan Perlak Darussalam itu didirikan 1 Muharram 225 Hijriah. Itu berarti satu masa yang sangat awal dari Islam. Bahkan ada yang mengatakan bahwa masuknya Islam di Indonesia itu sejalan atau beriringan ketika dikirimnya sahabat Mus'ab bin Umair itu ke Yaman. Ya. Jadi sangat awal. Baik. Kerajaan Perlak Darussalam 1 Muharram 225 Hijriah. Ada banyak bukti, ada nisan di sana bertuliskan tulisan Arab Pegon, Arab begitu, di Aceh. Kemudian ada satu daerah di wilayah utara Pulau Sumatera, yaitu Pulau Barus, yang dia adalah pulau penghasil barus atau kapur barus. Dan kapur barus ini adalah media yang dipakai oleh orang-orang Mesir kuno untuk mengawetkan mayat. Jadi hubungan antara Pulau Barus di wilayah Indonesia itu dengan Mesir itu sudah terjalin ribuan tahun. Karena satu-satunya daerah yang menghasilkan barus itu ya di Pulau Barus itu. Sehingga kemudian tidak mustahil bahwa Islam masuk di Indonesia itu lebih awal daripada sejarah-sejarah yang ditulis oleh orang-orang Belanda yang mengatakan bahwa Islam itu masuk di abad ke-12 atau ke-13. Islam masuk lebih awal dari itu. Kerajaan Perlak Darussalam ini kerajaan yang modern dan makmur. Dibuktikan dengan mereka sudah memiliki mata uang emas, perak, dan perunggu. Baik. Kemudian ketika kita bicara Islam di Indonesia, itu ada hal yang penting kita ingat begitu, sebuah momentum supaya kita bangga dengan keislaman kita, untuk Islam kita sebagai orang Indonesia dan Islam kita dari bagian kaum muslimin di dunia. Ketika Perlak Darussalam itu berkembang menjadi kerajaan Aceh, Islam di Indonesia itu mengakui kedaulatan Turki Utsmani, kekhalifahan Turki Utsmani. Apa buktinya? Buktinya adalah Kesultanan Aceh itu benderanya itu sama atau mirip dengan bendera Turki Utsmani. Itu yang pertama. Kemudian sejarah juga pernah mencatat bahwa suatu ketika kerajaan Aceh itu mengirimkan lada, mengirimkan banyak rempah-rempah menuju Turki. Saking panjangnya perjalanan, itu yang tersisa cuma secupuk lada. Ya, jadi ada kisah itu yang tersisa hanya secupuk lada. Padahal mereka bawa banyak rempah, tapi karena cuaca yang tidak mendukung, lamanya perjalanan, rempah-rempah yang harusnya diberikan sebagai tanda kehormatan kepada Khalifah Turki, itu kemudian habis di perjalanan dan tersisa secupuk lada. Tetapi Khalifah yang ada di Turki itu merasa bangga, senang sekali dengan persembahan secupuk lada dari kerajaan Aceh itu. Dan sebagai wujud terima kasih atas tanda cenderamata, tanda cinta dari orang Aceh kepada Turki, Khalifah kemudian menghadiahkan, waktu itu Aceh itu sedang bertempur dengan Portugis dan Portugis begitu. Dihadiahkan sebagai wujud senangnya Khalifah itu dengan wujud diberikan 100 orang ahli perang dan 100 buah meriam, luar biasa. Jadi untuk tanda ukhuwah bahwa sama muslim itu bersaudara, harus saling tolong menolong, kerajaan Turki itu mengirimkan 100 orang ahli perang untuk mendukung Aceh dalam memerangi Portugis. Ya. Kenapa kemudian Aceh itu penting? Karena Aceh itu berada di Selat Malaka, dan Selat Malaka itu waktu itu adalah denyut perdagangan dunia, termasuk denyut perdagangan dunia, termasuk jalur perdagangan yang penting, sehingga mau tidak mau harus kita pertahankan. Waktu itu kerajaan Aceh mati-matian untuk menjaga kedaulatannya di Selat Malaka, dan Turki membantu dalam wujud tadi. Ya. Kemudian yang jarang dibahas juga dalam sejarah, anak-anakku sekalian, adalah bahwa Islam itu adalah satu tubuh. Dimanapun dia berada, ketika kita muslim berhadapan dengan muslim yang lain, dia adalah saudara. Harus saling tolong-menolong, harus bantu-membantu. Maka waktu itu, Aceh, kerajaan Aceh,
Sebelumnya saya sampaikan bahwa waktu itu ada 3 kekuatan kerajaan Islam di Indonesia. Ada di barat itu ada kerajaan Aceh Darussalam, di tengah ada kerajaan Demak, dan di timur itu ada kerajaan Tidore. Itu menjadi 3 pilar kekuatan Islam di Nusantara waktu itu. Jadi ketika kerajaan Aceh itu diserang oleh Belanda, ya, perebutan Selat Malaka, itu kita pernah mengenal Pangeran Sabrang Lor atau Adipati Unus dari kerajaan Demak yang kemudian dia berangkat menuju Selat Malaka yang konon kehabisan bekal, luar biasa. Kehabisan bekal tapi tetap bertempur di sana. Kenapa dari Demak itu berangkat menuju Aceh begitu? Kenapa tidak pernah diceritakan bahwa berangkatnya kerajaan Demak menuju Aceh itu karena ukhuwah Islamiyah? Mengetahui bahwa saudaranya di Aceh itu sedang bertempur melawan musuh yang mau merebut kekuasaannya, mengancam kedaulatan kerajaannya, orang-orang Demak ini mencoba membantunya. Apapun yang terjadi, saudaraku harus kami bela. Apapun yang terjadi, saya harus menolongnya. Dan itulah yang harus kita bangun sekarang, bahwa umat Islam itu harusnya satu tubuh, satu bagian yang tidak terpisahkan dengan kaum muslimin yang lain. Jadi kalau anak-anakku sekalian, ketika kita sudah bersahadat, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dimanapun, kapanpun, orang yang menyebutkan kalimat yang serupa, dia adalah saudara kita. Haram darahnya tertumpah, dan kewajiban kita menolongnya ketika dia dalam kesulitan. Begitu. Baik. Anak-anakku rahimakumullah, kenapa kita berbicara mengenai kemenangan Islam? Karena Islam itu akan menang. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman misalnya dalam surat Al-Mujadilah ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kataballahu la aglibanna ana wa rasuli innallaha qawiyyun aziz. Allah telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ayat ini berbicara memang untuk kemenangan para rasul Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, tetapi ini pula janji kepada orang-orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi kemenangan itu pasti akan menjadi milik kita. Maka mulai dari sekarang, berkomitmenlah, berniatlah untuk memasuki Islam dengan sesungguh-sungguhnya, dengan seluruh apa yang kita punya. Ya. Masuk Islam dengan kafah. Ini mungkin sudah sering kali diungkapkan oleh Ustadz Apri, Ustadz Putih, maupun wali kelas Al-Furqan begitu. Masuklah Islam secara kafah. Untuk itu, istiqomah dalam kebaikan itu merupakan kewajiban kita bersama. Untuk meraih kemenangan Islam, setiap individu Islam, apalagi ananda-anandaku yang masih muda ini, harus memiliki azam yang kuat. Memiliki komitmen yang kuat untuk menjadi pejuang-pejuang Islam. Ada dulu ketika Rasulullah SAW di barisannya juga banyak pemuda-pemuda yang membela beliau. Ada Sayyidina Ali, karamallahu wajhah, ada Mus'ab bin Umar, ada Usamah bin Zaid. Kalau anandaku mungkin sekarang kisaran umuran 13 tahun. Usamah bin Zaid itu ketika beliau itu memimpin pasukan kaum muslimin, usianya baru 18 tahun. 18 tahun sudah menjadi panglima Islam. Padahal di bawahnya, di bawah pasukan itu, ada sahabat-sahabat yang lebih senior. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan. Waktu itu keberangkatan Usamah bin Zaid sempat tertunda karena Rasulullah SAW itu wafat. Ya, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjadi khalifah dan beliau tetap menjadi panglima. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tetap mengangkat Usamah bin Zaid sebagai panglima perang dan berkata bahwa sungguh demi Allah aku tidak akan pernah mengundurkan atau memecat seorang panglima yang telah diangkat oleh Rasulullah SAW. Umurnya 18 tahun. Kemudian ada lagi Muhammad Al-Fatih, penakluk Palestina, gitu. Usianya juga amat belia ketika menaklukkan
kota Yerusalem. Luar biasa. Jadi istiqomah dalam kebaikan itu adalah berarti kita juga harus siap menjadi pejuang-pejuang Islam, pejuang yang selaras dengan perkembangan zaman. Kita tidak dituntut untuk pergi berjihad di medan perang saat ini, tidak. Tetapi medan-medan juang ananda-anandaku sekalian itu wujudnya sudah berubah. Zaman sudah berubah, maka kita harus berjuang sesuai dengan apa yang kita bisa. Misalnya, ananda-anandaku bisa bercita-cita menjadi dokter. Ada dokter bedah, ada dokter mata, dokter tulang, ada insinyur teknik, sipil, informatika, menjadi polisi, tentara, birokrat, guru, dosen, pengusaha, dan lain-lain. Mulai sekarang berpikirlah di mana kalian akan berjuang. Sekali lagi, mulai sekarang, mulai berpikirlah di mana kalian akan berjuang. Ketika anandaku menjadi dokter, jadilah dokter yang menunjukkan pribadi-pribadi muslim yang unggul. Ketika ada orang miskin, tidak punya uang, sakit, tolonglah dia. Ketika anandaku menjadi pengusaha, melihat orang-orang yang ada di jalan, terlunta-lunta di jalan menjadi pengemis dan sebagainya, tolonglah dia. Ketika ada orang yang terjerat riba, jatuh ke dalam hutang, kubangan hutang, tolonglah dia. Jadi anak-anakku sekalian, medan juang kita sekarang ini adalah medan juang yang selaras dengan zaman. Ya, yang selaras dengan zaman. Ketika anak-anakku jadi polisi, jadilah polisi yang bisa menunjukkan karakter Islam dalam menegakkan keadilan. Ketika ada yang pengen jadi hakim, jadilah hakim yang bisa betul-betul antahkumu bil adl, berhukum dengan hukum yang adil. Membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Ketika menjadi jaksa, tuntutlah orang yang betul-betul memang berbuat kezaliman, berbuat maksiat, berbuat hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban umum. Ketika jadi insinyur misalnya, sarjana teknik sipil, banyak sekarang mungkin takmir masjid atau musola kesulitan bagaimana mendesain masjid atau musolanya. Jadilah insinyur yang ringan tangan untuk membantu kaum muslimin ketika hendak berbuat kebajikan. Ya. Ketika ada yang bercita-cita menjadi guru, bermimpilah menjadi guru yang penuh dengan keteladanan. Mengingatkan dengan lembut, memberikan contoh dan sebagainya. Ya. Jadi itulah medan-medan juang anak-anakku di masa yang akan datang. Dan untuk itu, maka mulailah bermimpi dari sekarang di mana kalian mau berjuang. Ya. Perjalanan kalian masih panjang, tetapi mulailah dari titik ini. Kelas 1 SMP atau kelas 7, saya kira sebuah masa yang penting untuk menetapkan di mana kalian akan berjuang dalam agama ini. Begitu. Baik. Tidak mengapa anak-anakku ingin menjadi apa begitu. Tetapi harus tetap memperjuangkan kemuliaan Islam dan kaum muslimin, menjadi penyeru kebaikan dimanapun, menjadi teladan manusia yang teladan dalam nilai-nilai Islam, berprestasi dan berakhlak mulia. Ya, berprestasi dan berakhlak mulia. Ya. Maka untuk itu, apa yang harus kita persiapkan? Ya. Yang kita persiapkan adalah istiqomah dalam kebaikan. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, pesan saya adalah bertemanlah dengan orang soleh. Mulai sekarang, anak-anakku sudah disatukan di kelas Al-Kalam dan kelas Al-Furqan. Kelas ini adalah sebuah kelompok untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Dan di sini ada pendamping kelas, ada wali kelas, anak-anakku sekalian, ada ustadz-ustadz yang memberikan nasihat-nasihat yang penting dan berharga supaya kalian tetap istiqomah dalam kebaikan. Carilah teman-teman yang soleh. Siapa itu? Yaitu teman yang senantiasa mengingatkan kita akan kebaikan. Kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Ya. Maka di kelas-kelas yang ada, semoga saja ada pionir-pionir, siapapun dia. Baik itu dia adalah yang terpintar ataupun tidak, yang terkuat ataupun yang lemah,
siapapun dia harus ada orang yang mengingatkan dalam kebaikan. Ketika sudah masuk adzan, ada yang mengingatkan, yuk kita sholat yuk, begitu. Ketika ada waktu tadarus, ayo kita tadarus yuk, begitu. Semoga saja ada orang-orang seperti itu. Ketika teman-teman, anak-anakku sekalian ada yang seperti itu, berarti teman-teman berada di ruang yang tepat. Sekali lagi, berada di ruang yang tepat. Memilih teman itu adalah memilih masa depan. Ketika masa depan itu dipertaruhkan dengan memilih teman yang tidak jelas, maka kehidupan anak-anak aku sekalian akan berisiko. Maka pilihlah teman-teman yang baik. Ya, memilih teman yang baik. Baik, yang kedua adalah untuk istiqomah dalam kebaikan itu teman-teman harus menuntut ilmu sampai kapanpun. Ya, teruslah menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu jalannya panjang. Dia tidak singkat, maka kesabaran meniti jalan ilmu itu harus dipupuk. Berteman dengan orang-orang soleh seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, itu menjadi penting. Kenapa? Ilmu itu adalah butuh waktu yang panjang. Ketika kita mencari ilmu itu ada orang-orang yang senantiasa mengingatkan dalam kebaikan, insya Allah menuntut ilmu itu pun akan menjadi wadah yang penuh dengan keindahan. Ya, kebetulan saya diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala berkuliah sampai dengan S3. Ya. S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 4 tahun. Ya. Jalannya panjang. Maka kita butuh teman-teman yang saling mendukung. Saling mendukung. Baik. Untuk menjadi dokter itu butuh waktu sekitar 6 tahun. Untuk menjadi dokter spesialis, dia harus menambah belajar menjadi sekitar 4 tahun. Jadi kira-kira 10 tahun untuk menjadi dokter spesialis. Tetapi ketika menuntut ilmu itu diniatkan untuk kemuliaan Islam dan muslimin, sepanjang itu pula dia akan dicatat dalam kebaikan. Luar biasa. Sekali lagi, ketika anak-anakku nanti bercita-cita menjadi dokter atau apapun yang pendidikannya lama begitu, niatkan semuanya itu untuk kemuliaan Islam dan muslimin. Sehingga kemudian selama menempuh itu akan dicatat Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Baik. Kemudian yang ketiga, istiqomah dalam kebaikan itu adalah berarti kita harus patuh kepada orang tua dan guru. Mintalah ridho mereka dalam setiap kesempatan. Anak-anakku sekalian, menjadi orang sukses itu bukan hanya mendapatkan titel yang banyak, menjadi orang yang memiliki status sosial yang tinggi. Tidak, orang sukses itu adalah ilmunya berkah, ilmunya membawa manfaat kepada orang lain, ilmunya manfaat kepada orang banyak. Kapan itu? Ketika seorang murid itu menghargai gurunya. Ketika dia mampu menghargai gurunya, maka ilmunya menjadi berkah. Ketika dia memiliki ilmu, kemudian dia menggunakan ilmu itu untuk kepatuhan kepada orang tuanya, maka ilmunya menjadi berkah. Maka jangan pernah meninggalkan kepatuhan kepada orang tua dan guru. Mintalah ridho mereka di setiap kesempatan. Jadi kalau anak-anakku sekalian misalnya nanti ada PTS, ada UAS begitu, memasuki pekan ujian itu mintalah ridho ibu bapak, ayah ibu kalian. Minta didoakan supaya dimudahkan dalam belajar, diberikan hasil yang terbaik. Bisa jadi hasil anak-anakku sekalian tidak memuaskan, tetapi ketika hasil itu ada ridho dari guru dan ada ridho dari orang tua, maka ilmu anak-anak sekalian itu akan menjadi berkah dan manfaat. Ya, sekali lagi, ketika kita menuntut ilmu, belajar di sana, kita butuh keridhoan atau keridhoan orang tua dan guru. Orang tua kalian tidak pernah melepaskan doa, menyebut anak-anaknya semoga sukses dalam belajar, sukses dalam kehidupan. Ya, maka mintalah doa mereka.
Ya. Dan orang tua senang ketika dimintai doa oleh anaknya. Ya. Doa mereka sangat penting untuk kesuksesan anak-anakku sekalian. Banyak kisah yang mengabarkan bahwa doa orang tua itu selalu diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka senangkanlah hati orang tua kalian, insya Allah masa depan kalian akan cerah. Gitu. Kalaupun di dunia kita tidak mendapatkan kesuksesan, ridho orang tua dan guru insya Allah menyelamatkan kita di kehidupan akhirat. Allahumma amin. Baik. Selanjutnya, yang ingin saya sampaikan adalah istiqomah dalam kebaikan. Salah satu tipsnya adalah kita harus berdekatan dengan Al-Quran. Ya, berdekatan dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai teman sejati. Perjuangan dalam hidup itu pasti membuat seseorang itu kadangkala merasa lelah, merasa letih, capek, jenuh, galau, dan sebagainya. Tetapi kita punya Al-Quran. Ketika kondisi kita sedang dalam kondisi lelah, letih, maka saatnya memegang Al-Quran. Ketika kita membaca Quran, menitikkan air mata, selepas itu kita tutup, kita bermohon kepada Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan bacaan Quranku ini, ya Allah, mudahkanlah urusanku, hilangkanlah lelahku. Insya Allah akan mengijabah doa-doa itu. Al-Quran itu harus menjadi teman sejati kalian semua. Dia adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk kita semua, meluruhkan sakit yang ada di kita. Gitu. Percayalah. Jadi dimanapun dan kapanpun bawalah Al-Quran. Bawalah Al-Quran. Kalau sekarang di era pandemi anak-anakku sekalian ada di rumah, maka berdekatlah dengan Al-Quran. Ya. Dan besok kalau pandemi sudah berakhir, sekolah dibuka tatap mukanya, punya Al-Quran, bawalah dia dimanapun dan kapanpun. Gitu. Dan alhamdulillah kalian bersekolah di SMP Al-Irsyad yang kemudian lingkungannya itu mendukung kalian itu berdekatan dengan Al-Quran. Ya. Nanti suatu masa, walaupun tidak di SMP, di SMA mungkin begitu, ya, ada kalanya itu kita merasa butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah saat yang tepat untuk berdekatan dengan Al-Quran. Saat istirahat, jam 9.15, pergi ke musola sekolahan atau ke masjid sekolahan, ambil wudhu, sholat duha, memegang Al-Quran, itu momen-momen yang luar biasa. Momen-momen yang luar biasa. Nanti kalian ketika SMP, masuk jenjang SMA, berkuliah, pesan saya, jangan pernah melepaskan diri dari Al-Quran. Al-Quran adalah penolong kita. Membacanya mendapatkan pahala, membacanya membawa ketenangan hati, membacanya menjadi wasilah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika rekan-rekan nanti berdekatan dengan Al-Quran dalam kehidupan, akan hadir masa-masa yang merupakan suatu keajaiban. Karena pertolongan Al-Quran, insya Allah. Pertama, harus yakin Al-Quran itu akan memberi pertolongan bagi kita. Baik, saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah untuk istiqomah dalam kebaikan, kita harus memiliki target-target kebaikan. Sekali lagi, harus memiliki target-target kebaikan. Islam harus menjadi pemenang di muka bumi ini, itu berarti sisi-sisi kehidupan manusia itu harus diisi oleh orang-orang Islam yang berprestasi dan berakhlak mulia. Jadi kalau kita bermimpi Indonesia punya satelit misalnya saja, maka satelit itu harus dibikin oleh orang-orang intelektual dari kaum muslimin.
Dan semoga tidak ada di antara kalian yang bermimpi untuk menjadi orang yang membuat satelit itu. Ya. Ketika kita membutuhkan hasil pertanian, maka kita akan mendorong lahirnya ilmuwan-ilmuwan yang bisa menciptakan benih-benih unggul dari pertanian itu. Dan kita berdoa di antara kalian ada yang bisa menjadi profesor di bidang itu. Ya. Ketika sekarang kita butuh aplikasi misalnya aja, aplikasi, maka kita dorong kaum muslimin menciptakan aplikasi yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Gitu. Dan semoga di antara kalian ada yang bercita-cita menjadi orang yang bisa membuat aplikasi yang bisa bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya. Jika kedepannya kita membutuhkan ahli dokter bedah, dokter mata, dokter paru, dokter jantung, maka kita berharap dari kalian lahir dokter-dokter itu. Sehingga kemudian kemuliaan Islam itu bisa kita ambil kembali, kita raih kembali, bukan dengan orang lain, tapi dengan tangan kita sendiri. Itu yang harus kalian mulai bermimpi di situ. Barisan soft-soft kaum muslimin itu harus kita buat. Ya, harus kita buat. Dan Al-Irsad saya kira punya kewajiban di situ membuat soft kita lebih rapi, lebih kuat di barisan kaum muslimin sehingga bisa melahirkan, kita bercita-cita melahirkan institusi pendidikan yang berkualitas. Baik. Nah, bagi anak-anakku sekalian, mulailah dari yang kecil-kecil dulu. Semester ini berapa rata-rata nilai rapot kalian? Berapa? Rata-rata 9, 9,5, 9,1, 8,9, tak mengapa, tapi harus punya target. Ketika kalian sudah punya target, maka kalian harus menguatkan azam atau niat bagaimana cara untuk mencapai target-target tersebut. Kehidupan ini memang tidak selalu mudah. Maka banyak tugas dari ustadz dan ustadzah itu. Kenapa? Karena memang masa sekarang adalah masa kalian ditempa. Masa kalian ditempa. Masa prihatin. Pepatah kita mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Karena itu, kalian harus sadar bahwa kalian itu adalah batu permata yang suatu saat bisa berkilau, bisa memancarkan cahaya yang luar biasa. Untuk itu, maka kalian harus digosok begitu. Dan sekarang kalian sedang digosok oleh para ustadz dan ustadzah. Digosok suatu saat digosok sehingga suatu saat nanti kalian itu memang berkilau. Ya. Jadi masa prihatin itu adalah masa sekarang. Nah, sekarang saatnya kalian itu memang berjuang supaya memiliki prestasi yang baik dan akhlak mulia. Untuk itu memang selalu tidak mudah. Mungkin ada yang merasa tugasnya kok banyak, tahfidnya kok terus-terusan dan sebagainya. Karena kalian memang masanya untuk ditempa. Kalau tidak sekarang kalian melalui itu, maka kehidupan kalian akan tidak bergaransi. Yang dilakukan para ustadz dan ustadzah saat ini adalah memberikan garansi kehidupan kalian yang akan datang itu memiliki cahaya. Untuk itu sekarang memang saatnya kalian itu digosok, ditempa sedemikian rupa. Kalau kita bicara mengenai satria dalam pewayangan Jawa misalnya, setiap kesatria yang mau mendapatkan senjata pamungkas, senjata yang ampuh, itu pasti melakukan laku prihatin. Sesuatu yang sukar bahkan dipercaya, tetapi mereka melakukannya. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa sesuatu yang perih, sesuatu yang menyakitkan, itu pasti akan berbuat manis. Ya, kalau kita bicara filosofi pewayangan Jawa itu pasti demikian. Ksatria itu lahir dari, misalnya ada cerita Kawah Candro di Muko, ada senjata cakra, ada senjata macam-macam, itu pasti dari sebuah laku prihatin yang luar biasa. Maka anggaplah sekarang yang kalian hadapi itu adalah laku prihatin supaya nanti kalian betul-betul lahir menjadi manusia yang memiliki prestasi yang baik dan akhlak yang baik dan akhlak mulia. Baik. Kemudian selanjutnya
Di antara memiliki target kebaikan, itu juga kalian harus berkomitmen untuk melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang lain. Jika orang biasa itu tidak melakukan sholat sunnah, maka kita harus melakukan sholat sunnah. Kenapa? Karena itu bagian dari upaya kita menjadi individu-individu yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditinggikan derajatnya daripada orang-orang yang tidak taat. Ya. Dengan demikian kita mencoba berbeda dari orang lain. Berbeda dengan orang lain itu memang tidak selalu baik, tetapi yang terbaik itu pasti berbeda. Ya, yang terbaik itu pasti berbeda. Maka ketika kalian bersekolah di SMP Al-Irsyad, untuk menjadi yang terbaik, kalian pasti harus diperlakukan berbeda daripada siswa di SMP yang lain. Ini harus Anda ingat. Jadi ketika kalian itu merasa mungkin tadi bebannya banyak begitu, karena memang kalian itu didesain berbeda dengan yang lain. Kalau kalian ingin sama dengan siswa di SMP yang lain, maka hasilnya akan sama dengan SMP yang lain. Tetapi karena kita menginginkan kalian itu berbeda, spesial, maka kalian harus diperlakukan yang berbeda. Untuk itu tetaplah semangat di situ supaya kalian itu menjadi berbeda. Apa yang berbeda? Lebih berprestasi dan lebih baik akhlaknya. Gitu. Baik. Selanjutnya untuk istiqomah dalam kebaikan, kita juga harus memiliki fisik yang kuat. Rasulullah SAW sudah mengingatkan bahwa Muslim yang kuat itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada Muslim yang lemah. Kenapa? Karena ketika seorang itu istiqomah dalam kebaikan, dia harus memiliki fisik yang kuat. Nggak mudah sakit-sakitan begitu. Ya, untuk puasa sunnah, seorang harus memiliki fisik yang kuat. Untuk beribadah haji, seorang harus punya fisik yang kuat. Untuk berpuasa, yang nanti sebentar lagi kita akan lalui, itu juga harus memiliki fisik yang kuat. Kita ditempa, ya, ditempa di situ. Harus memiliki fisik yang kuat. Maka rajinlah olahraga, makan makanan yang bergizi, bangun pagi, jika perlu, dan saya rekomendasikan ikutlah latihan bela diri, dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita memiliki fisik yang kuat. Pejuang Islam itu harus memiliki fisik yang kuat. Dia tidak boleh lemah. Begitu. Baik. Kemudian yang terakhir di bagian ini adalah perbanyaklah muhasabah. Ketika kita berjuang istiqomah dalam kebaikan, menuju kemenangan Islam dan kaum muslimin, kita harus sadar bahwa segalanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian mendapatkan prestasi, menjadi juara kelas, menjadi juara olimpiade, juara dan macam-macam begitu, sadarlah bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang tidak sombong dengan prestasi. Dan ketika kita mendapatkan kegagalan, sekali lagi, ketika kita gagal, kita tidak boleh lemah dan berkecil hati. Jadikan momentum kegagalan itu menjadi momentum untuk bangkit. Karena kegagalan itu sesungguhnya adalah kesuksesan yang tertunda. Ini kan pepatah lama kita dari para pendahulu kita, nenek moyang kita, bahwa kesuksesan itu adalah, kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Tidak mengapa rekan-rekan itu jatuh 1000 kali. Sekali lagi, tidak mengapa kita jatuh 1000 kali. Tetapi kita harus punya cara dan semangat untuk bangkit 1001 kali. Maka dari itu, semangatlah dalam belajar, semangatlah dan istiqomahlah dalam kebaikan, patuhlah kepada guru kalian yang telah mengingatkan dalam kebaikan. Demikian materi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Waktu kami kembalikan kepada Ustadz. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairul jaza ala ilmi alladhi qad ilaina. Terima kasih kepada Ustadz yang alhamdulillah ilmunya sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Banyak sekali hal-hal baru yang Ustadz sendiri baru dengar gitu, tentang sejarah Islam di Indonesia, bagaimana Islam itu bisa masuk, bagaimana persaudaraan kaum muslimin saat itu, juga tentang
ternyata kaum muslimin Indonesia yang berada di Indonesia pada saat itu sudah terkoneksi dengan khilafah pada masa Utsmaniyah ya. Kemudian juga tentang ayat-ayat Al-Quran tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kaum muslimin itu akan memimpin pada suatu saat nanti. Dan insya Allah teman-teman yang sekarang sedang belajar ini akan menjadi generasi penerus kaum muslimin. Amin, amin. Amin ya Allah. Terutama mungkin siswa-siswa 7H dan 7J SMA Al-Irsyad ya, teman-teman yang selalu semangat belajar, insya Allah akan menjadi ujung tombak kaum muslimin pada waktu nantinya. Dan itu dijanjikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tentang kepemimpinan para sahabat yang masih muda sekali. Ada yang berumur 18 tahun sudah menjadi panglima perang, dan itu langsung ditunjuk sama Rasulullah SAW. Dan juga banyak contoh dari para sahabat tentang sahabat-sahabat muda yang memiliki prestasi yang bisa jadi contoh sama teman-teman. Juga nasihat dari beliau gitu buat teman-teman yang punya cita-cita suatu saat menjadi dokter mungkin, menjadi mungkin 7H ini ada ananda siapa tuh yang katanya cerita, saya sukanya coding Ustaz gitu, sukanya belajar pemrograman gitu. Punya cita-cita seperti itu juga keren, akan tetapi harus apa? Harus ditunjukkan keislamannya, harus ditunjukkan bahwasanya saya seorang muslim yang pinter coding, yang nanti aplikasi buat kepentingan kaum muslimin seperti itu ya. Mas siapa ya Ustaz Abri? Divo kayaknya. Mas Divo ya Mas. Insya Allah ya Mas. Ditekuni dengan baik, kemudian ditunjukkan nih kepada dunia ada seorang muslim yang mungkin akan the next siapa? Elon Musk atau siapa Mas? Kalau dari kalangan pemuda kaum muslimin gitu, atau yang punya cita-cita menjadi seorang polisi gitu, ya tunjukkan bahwasanya kita adalah seorang muslim yang bisa membawa Islam dengan baik dan kita punya prestasi seperti itu ya teman-teman. Beberapa juga ada tips dari beliau bagaimana cara istiqomah gitu. Kadang-kadang kan kita nih mungkin bosan, mungkin capek. Gimana caranya biar kita tetap bisa istiqomah? Gimana caranya biar kita tetap bisa selalu berusaha berbuat baik? Salah satunya pertama berteman dengan teman yang baik. Gitu. Dalam teman yang baik, berteman dengan orang yang soleh. Kemudian selanjutnya menuntut ilmu sampai kapanpun ya teman-teman, sepanjang hidup itu intinya menuntut ilmu. Kalau ada orang mengenal ilmi minal mahdi ilal lahdi ya, dari terlahir sampai ke liang lahat gitu. Jadi teman harus tetap semangat belajarnya. Kemudian selanjutnya patuh kepada orang tua dan guru gitu. Kalau dinasihatin yang baik sama orang tua dipatuhi. Kalau gurunya ada yang negur untuk ikut jimit misalkan, dipatuhi. Sekali lagi kalau kata beliau tadi apa? Salah satu pintu untuk kesuksesan adalah keridoan orang tua dan juga guru teman-teman. Doanya orang itu salah satu doa yang paling ampuh, yang langsung bisa mengetuk pintu langit, biar teman-teman nanti apa? Dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga beliau mengingatkan, sukses itu bukan tentang jumlah, bukan tentang angka, tetapi tentang berkah, seberapa berkahnya keilmuan kita. Jadi teman-teman mungkin ada yang merasa saat ini mungkin kayaknya masih usia, jangan bersedih, tetapi jangan jadi males, tapi diperjuangkan ya punya target nantinya. Dan nanti teman-teman pertama harus selalu dekat dengan Al-Quran. Alhamdulillah teman-teman bisa sekarang punya Al-Quran. Tadi contoh ada program murojaah Al-Quran, ada program tahsin, ada program tadarus, semakin pendekatan kita terhadap Al-Quran. Kemudian selanjutnya kita juga harus punya target. Seperti itu ya teman-teman. Ya nanti semuanya kita bisa tercapai dengan baik.
Dan yang terakhir kata beliau itu tentang muhasabah. Kita sering-sering introspeksi diri, apa sih yang kurang, apa sih yang perlu diperbaiki, dan selalu mengingat bahwasanya apa yang sudah diberikan itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu singkatan dari apa yang beliau sampaikan. Dan semoga teman-teman mencatat dengan alhamdulillah ini insyaallah bagus sekali materinya. Sekali lagi jazakallahu Ustaz sudah memberikan ilmunya kepada kita. Buat saya sendiri banyak sekali manfaat yang sudah bisa catat di sini ya. Teman-teman jangan lupa untuk mencatat dan ingat-ingat apa yang sudah disampaikan hari ini. Dan sebelum nanti penutupan, mungkin teman-teman dari 7H atau 7J yang ada pertanyaan nih bisa disampaikan untuk kepada beliau. Mungkin tentang apa nih yang mau ditanyakan biasanya teman-teman? Mungkin ada yang bercita-cita menjadi dosen juga di Unsud seperti beliau gitu. Ya teman-teman yang punya pertanyaan silahkan tafadhol. Mas Faiz mungkin ada pertanyaan? Ada Ustadz. Saya Ustaz. Aiman juga nih. Faiz sama Aiman. Silakan Mas Aiman atau Mas Faiz dulu nih. Mas Aiman dulu. Mas Aiman silakan. Tafadhol Mas Aiman. Ya, apakah seorang pejuang yang istiqomah apabila gugur dalam berjuang untuk membela agama Islam dan negara akan mendapat surga Allah SWT? Oh, iya. Ini pertanyaan dari Mas Aiman. Kalau berjuang gugur ketika memperjuangkan apa tadi Mas Aiman? Untuk membela agama Ustaz. Untuk membela agama ketika gugur apakah mendapatkan surganya Allah SWT? Surganya Allah. Silakan Ustaz mungkin punya jawaban yang pas nih buat teman kita Jabir. Ya, baik. Terima kasih Mas Aiman. Pertanyaannya menarik dan penting untuk dijawab ini. Apakah orang yang gugur memperjuangkan agama Islam itu berhak mendapatkan surga? Inilah pentingnya berniat, ya, meluruskan niat dalam setiap aktivitas kita itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika adik-adik semua, anak-anakku sekalian, tadi wilayah juang kita itu banyak sekarang. Profesi-profesi yang tersedia banyak. Ketika kita menuntut ilmu, melakukan pekerjaan, diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memuliakan Islam dan kaum muslimin, kemudian dia gugur di jalan itu, insya Allah dia akan mendapatkan pahala sebagaimana seorang syuhada. Ya, maka penting niat ini. Diniatkan untuk memperjuangkan Islam dan kaum muslimin. Ketika dia melangkahkan kaki keluar untuk beraktivitas dan dia gugur di tengah jalan, insya Allah dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawaban saya. Masya Allah. Masya Allah. Itu jawaban dari beliau ya Mas Aiman sudah mendengar dengan baik jawabannya. Insya Allah selama niatnya untuk Islam, untuk dakwah di jalan Allah, untuk kebaikan agama Islam akan terbalaskan dengan surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tadi Mas Faiz, tafadhol silahkan. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya, bagaimana caranya agar bisa istiqomah dalam berbuat kebaikan? Kadang kita suka lalai atau lupa. Terima kasih. Baik, ini terima kasih. Ini betul sekali. Jadi dalam kebaikan, ketika kita sudah berniat kebaikan, kemudian lupa, apa tipsnya? Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa itulah pentingnya seorang kawan, seorang teman yang bersedia untuk mengingatkan kita dalam kebaikan. Ya, meskipun kadang kita manusia lupa juga bahwa tugas kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, kita mungkin pengen punya fisik yang baik. Kemudian kita berolahraga, main bola nih misalnya, main bola, kemudian azan berkumandang. Sedang asik itu main bola, lupa. Maka kita butuh teman yang mengingatkan. Yuk kita sholat dulu yuk. Buat bolanya nanti lagi begitu. Nah, maka sekali lagi
inilah pentingnya punya teman yang soleh, yang bisa mengingatkan kita dalam kebaikan. Nah, meskipun kadang ketika kita diingatkan itu juga agak sedikit sakit hati, tapi itulah pentingnya teman sejati. Teman sejati itu bukan hanya membenarkan apa yang kita lakukan, tetapi membenarkan, mengingatkan ketika kita lupa atau melakukan kesalahan. Itu teman sejati, teman-teman sekalian. Ini harus Anda ingat. Jadi teman itu bukan selalu membenarkan, bukan. Tetapi ketika kita punya teman yang senantiasa mengingatkan kita ketika kita salah, lupa atau berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita punya teman seperti itu, insya Allah kehidupan kita menjadi lebih baik. Maka penting buat kita, Mas Faiz, mencari teman yang baik. Itu jawaban saya. Terima kasih. Menarik. Masya Allah ya. Sekali lagi nih teman-teman, kalau kita kan manusia tempatnya lupa ya, kadang-kadang sudah berjuang untuk selalu berbuat baik, suatu saat lupa atau lalai. Sekali lagi tipsnya dari beliau, itulah fungsinya kita punya teman yang solih, yang mengingatkan. Dan sekali lagi, teman solih, teman sejati itu bukan teman yang selalu membenarkan apa yang kita lakukan. Kalau kita salah, ya udahlah gitu, enggak. Tetapi yang mengingatkan kita, kayak tadi contohnya, main bola sampai lupa sampai sore gitu. Terus kalau teman yang mungkin tidak soleh akan asik-asik aja nih main sampai lupa waktu. Tetapi kalau teman yang soleh, teman yang sejati, itu teman yang menegur kita. Walaupun kadang bikin kita sakit hati ya, bikin kita kecewa gitu. Tapi ternyata itu adalah teman yang baik yang sebenarnya itu yang seperti itu. Teman-teman yang lain, ayo silahkan, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman kelas 7 mungkin. Lagi, Ustaz. Satu lagi. Masih ada Mas Faiz ya? Mas Faiz, sebentar ya, Mas Fahri dari kelas 7C nih, ada pertanyaan lagi nggak? Mas Fahri mungkin? Atau Mas dari kelas 7C, Mas Zaki? Iya, teman-teman kelas 7C. Ya, silakan Mas Faiz nih, ada pertanyaan lagi, Masya Allah. Silakan Mas Faiz, ada apa lagi nih? Bagaimana cara mencari teman yang baik pada saat pandemi sekarang ini? Yang lebih banyak di rumah, jadinya agak susah nilai orang lain. Bagaimana cara mencari teman yang baik pada saat pandemi seperti ini? PR ini, Masya Allah. Tafadhol Ustaz, ada jawaban yang baik mungkin untuk Anda, Faiz. Baik, terima kasih Mas Faiz. Jadi ketika di masa pandemi ini kita kebanyakan beraktivitas daring ya. Teman kita juga mungkin daring begitu. Terutama misalnya di media sosial, banyak waktu yang dihabiskan di media sosial. Maka ketika teman-teman sekarang itu lebih banyak beraktivitas di media sosial, pesan saya adalah ketika meng-add friend atau meng-confirm permintaan pertemanan, maka cek dulu profilnya. Cek dulu profilnya. Nah, misalnya apakah dia bersekolah di sekolah Islam misalnya, apakah dia seorang muslim misalnya, kemudian statusnya seperti apa, profilnya apakah ada gambar-gambar yang dilarang dari syariat gitu ya. Itu penting dicek. Kalau memang permintaan dari teman tersebut tidak memberikan manfaat kebaikan bagi kita, maka kita harus hapus pertemanannya dari media sosial kita. Tetapi ketika status sosialnya misalnya mengingatkan kita untuk taat kepada Allah, bacaan Quran, dia banyak men-share misal bacaan Quran, ada nasihat-nasihat hadis di sana, ada kata-kata mutiara yang menginspirasi, itu boleh kita add friend. Tetapi kemudian kalau ada teman di media sosial itu yang statusnya hanya mengeluh, statusnya hanya menunjukkan dia kesal dengan temannya, menunjukkan dia selalu bermusuhan dengan orang lain, maka lebih baik person yang seperti itu dihapus dari pertemanan. Pilihlah orang-orang yang bisa memberikan manfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Jadi maka dicek dulu profilnya. Kalau profilnya penuh dengan bahasa-bahasa yang menginspirasi, memberikan manfaat bagi kita, boleh kita add. Tapi kalau tidak, lebih baik jangan. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena teman-teman masih kelas 7 begitu.
Ya, apa yang kalian lihat itu sangat berbekas dan sangat berkesan. Mudah mengingatnya, maka pilihlah ingatan-ingatan yang baik. Maka teman-teman ketika posting sesuatu, dia adalah kebaikan, akan kita rekam. Nah, ketika kita merekam itu, maka pilihlah rekaman-rekaman yang baik saja. Yang buruk-buruk dihilangkan. Maka postingan-postingan yang tidak bermanfaat dari teman-teman yang tidak jelas lebih baik dihindari. Maka sekali lagi, ketika ada permintaan dari teman di media sosial, di media maya, begitu dicek dulu profilnya dan statusnya. Begitu. Kemudian juga kalian harus memasukkan orang tua kalian sebagai teman di media sosial. Ini penting. Atau ustadz-ustadz itu harus menjadi friend kalian. Supaya apa? Supaya kalian itu merasa diawasi. Oh, kalau saya posting yang nggak benar begitu, ada ustadz saya nih yang bisa lihat. Ada orang tua saya nih yang mau lihat. Dengan begitu kita bisa mengerem melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Nah, ketika kita berteman dengan Ustadz Apri, dengan Ustadz Putih, insya Allah semuanya kebaikan. Jadi ketika kita membuka media sosial itu bagian dari upaya kita untuk menjadi orang yang istiqomah dalam kebaikan. Maka pilihlah sekali lagi teman-teman yang tadi senantiasa mengingatkan kita untuk menjadi lebih baik lagi, baik itu untuk kehidupan dunia maupun di akhirat. Begitu Mas Faiz ya. Jadi kalau sekarang kebanyakan daring, pilih teman yang baik dalam media sosial. Itu saya. Masya Allah, barakallahu Ustaz. Ini Ustaz Mas Faiz ya, juga teman-teman yang lain. Hati-hati berteman di media sosial gitu. Jadi karena kita sekarang kebanyakan online atau mungkin main-main di media sosial gitu, sekali lagi difilter teman-temannya. Kalau misalkan ada teman-teman yang kelihatannya toksik gitu, beracun nih, jangan dijadikan teman. Pilih teman-teman yang bisa membawakan kebaikan, yang bisa menegur kita. Mungkin salah satunya tadi, berteman dengan orang tua atau guru di media sosial ya teman-teman. Biar bisa merasa terawasi gitu. Mas Faiz, gitu ya jawabannya. Biar kita berhati-hati di media sosial, kita memilih teman yang baik. Salah satu bentuk cara kita biar istiqomah di dalam kebaikan. Bagaimana Ustadz Apri, apakah cukup untuk tanya jawabnya? Ya mungkin untuk tanya jawab kita cukupkan sampai di sini dulu. Sebelum mengakhiri perjumpaan kali ini, kita mau mengabadikan dulu nih pertemuan pagi ini. Teman-teman silakan dimohon untuk menyalakan kameranya semuanya ya. Ya, Ustadz Apri insya Allah akan screenshot ya. Iya, Ustadz Apri mau di screenshot. Ayo silakan teman-teman, tafadhol. Yang gampang nih, ya, benar. Dulu ya. Siap. Tafadhol Ustadz Apri. Ya, 1, 2. Oke, sekali lagi ya. Untuk laporan, Masya Allah. Damar senyum. Ya. Oke, cukup Ustaz. Alhamdulillah. Ini semua ya di kamera ya, Mas. Karena semua acara sudah kita lewati dengan baik. Sekali lagi terhadap Bapak Pemateri, Ustaz Hono, kita ucapkan jazakumullah khairul jasa Ustaz. Ilmunya sangat bermanfaat sekali buat kita. Buat teman-teman 7H juga 7J, alhamdulillah pertemuan pagi ini berjalan dengan baik dan dengan lancar, tidak banyak kendala apapun. Alhamdulillah. Juga kepada Ustadz Apri sebagai wali kelas 7H dan Ustadz Wahyu Diono sebagai wali kelas 7J, kita ucapkan terima kasih sudah membawa teman-teman siswa untuk ikut pertemuan pagi hari ini. Tapi kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wahyu Diono, salam kenal. Silakan lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya.
Ustaz, saya pamit Ustaz. Ya, Bapak. Jazakallah khair. Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Wahidiono, terima kasih. Ustadz, untuk kelas 7C, Ya. silakan nanti buat laporan berapa anak yang masuk ke kelas inspirasi nanti. Ya. Ada berapa ya? 27. Oh, Masya Allah, banyak ya. Banyak kan. 7H berapa nih? 6 yang nggak masuk. 28. 7H 28. Alhamdulillah. Nih 6 nggak masuk. Iya. 1 izin. 7. Oh gitu. Ya. Ada yang tanpa keterangan. Hah? Ada yang tanpa keterangan. 6. 6 nggak masuk ini. Ya, coba saya juga nanti ya. Ya udah dulu ya, Tat. Ya, syukur atas kerjasamanya luar biasa nih. Ya. Mantap.